Terjadi fenomena menarik pada perolehan suara sementara pemilihan Bupati Karimun tahun 2020, yang mana terjadi selisih suara yang tipis antara paslon nomor 1 dan nomor 2. Hal ini berdasarkan hasil rekap form C1 dari KPU Karimun pada beberapa TPS yang telah menginput data perolehan suara sementara. Menurut salah satu akademisi ilmu politik di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, yang juga pengamat politik, Endri Sanopaka, menurutnya fenomena ini menjadi menarik karena calon dari petahana yang telah didukung dari banyak parpol ternyata dapat diimbangi oleh lawannya yang hanya didukung dengan 2 parpol pengusung. Hal ini diduga sebagai bentuk respon kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya, terlihat dari kecenderungan separuh partisipasi masyarakat yang memilih calon baru dan seharusnya dapat menjadi koreksi bagi pihak petahana. Endri menambahkan hal ini juga mencerminkan bahwa kinerja mesin politik dari petahana belum berjalan secara baik, karena banyaknya parpol pengusung belum mewakili partisipasi masyarakat Karimun, dan hal ini juga seharusnya menjadi koreksi bagi parpol saat ini. Tentunya. Nah, bagi petahana ini merupakan catatan penting bahwa masyarakat sudah mengevaluasi kinerjanya, dan ini adalah saluran demokrasi yang tepat menurut saya ketika masyarakat atau publik memberikan penilaian pada saat proses pilkada berlangsung. Disitulah sebenarnya proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Jadi tidak di perjalanan ada sebuah penentangan atau lain sebagainya, tapi saluran demokrasi terbaik adalah ketika periodisasi seorang kepala daerah berakhir dan kemudian mengikuti kontestasi lagi, maka publik berhak untuk menentukan pilihannya kembali, apakah mau melanjutkan atau cukup digantikan dengan yang lain. Nah, ini menjadi catatan bagi Pak Onur Rafiq gitu, bahwa bisa jadi selama 5 tahun terakhir kinerja beliau ini mungkin belum bisa memuaskan masyarakat Karimun. Saat ini perolehan suara sementara pada pemilihan Bupati Karimun, yakni berdasarkan hasil rekap dalam aplikasi Sirekap KPU Karimun, kedua kandidat memperoleh dukungan yang cukup sengit atau hanya selisih sekitar 1% suara, bahkan sempat mencapai angka 50-50 bagi keduanya. Fenomena tersebut dinilai cukup menyita perhatian publik, mengingat kedua paslon dilatar belakangi dengan perbedaan yang cukup besar, dari mulai jumlah partai pengusung hingga pengalaman di pemerintahan yang cukup lama oleh pihak petahana dibandingkan paslon nomor 2 yang hanya sekitar 3 bulan melakukan sosialisasi menjelang pemilihan. Berdasarkan informasi dari laman resmi kpu.go.id 2020, perolehan sementara iRekap pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, paslon nomor 1 mendapatkan suara sementara sekitar 49,9% dan paslon nomor 2 yakni 50,1% dari 80,18% data yang telah masuk. Hasil tersebut masih bersifat sementara hingga nantinya KPU secara resmi mengumumkan hasil perhitungan suara dalam rapat pleno tingkat kabupaten 16 Desember mendatang. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.